Ada rumor mengatakan bahwa Bahar bin Smith dibackingin orang besar di belakang dia. Dan seberapa pengaruh besarnya orang besar itu membackingin Bahar bin Smith sehingga tindakan kejahatan dia mempersekusi Bapak Adin Arifin mentok di tengah jalan karena orang besar yang membackingin Bahar bin Smith. Pertanyaannya adalah, kenapa ada orang yang membackingi orang yang melakukan kejahatan? Sementara kejahatan ini murni tindakan pidana. Bukan tindakan kepentingan-kepentingan yang lain, entah kepentingan ekonomi, entah kepentingan politik, seperti kasus Sambo. Ini persoalannya beda. Bahar bin Smith murni melakukan kejahatan terhadap Bapak Adin Arifin. Jadi ketika ada rumor mengatakan bahwa Bahar bin Smith dibackingin orang besar, seberapa jauh pengaruh orang besar itu sehingga Bapak Adin Arifin mundur? Tidak bisa. Bapak Adin Arifin tidak akan mundur sejengkal pun. Dan kasus ini lanjut. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di AWK Channel. Sebelum kita bahas opini yang menarik, yang nanti narasumbernya adalah dari tim Bapak Adin Arifin, ini terkonfirmasi mengenai bagaimana kejadian yang sebenarnya, ya, kronologi kejadian, peristiwa ketika persekusi yang dilakukan oleh Bahar Demit di kediaman Bapak Adin Arifin, juga progres dari pelaporan ke Polda Metro Jaya oleh tim dari Bapak Adin Arifin atas tindak kejahatan Bahar Demit. Kita ikuti dulu video kronologi yang sebenarnya, fakta peristiwa hukum yang sebenarnya, yang tidak seperti yang dilakukan oleh Muhyiddin Ba'alawi, pendukung Bahar Demit, dengan dengan membuat konten menyudutkan Bapak Adin Arifin sebagai seorang penipu sejumlah uang sekian. Bapak Adin Arifin ditangkap polisi. Bapak Adin Arifin terlibat dalam aliran-aliran tertentu. Ini yang perlu kita konfirmasi bersama, bahwa semua konten-konten yang menyudutkan Bapak Adin Arifin itu sampah semua. Tidak benar. Dan ada akun yang masih terus menggelontorkan tindakan-tindakan yang menyudutkan Bapak Adin Arifin, seperti akun X ini. Makanya coba kita lihat lagi kejadian yang sebenarnya. Bukan kejadian yang direka-reka untuk menguntungkan mereka, bohernya si yang namanya Bahar Demit itu, dan mereka pesta pora. Dan ini video urutan yang sebenar-benarnya. Sebelum si Bahar Demit teriak-teriak, gedor-gedor pintu di kediaman Bapak Adin Arifin. Dan sekali lagi, Bapak Adin Arifin itu tidak pernah ditangkap polisi pada saat kejadian itu. Dan Bapak Adin Arifin tidak pernah terlibat dengan aliran-aliran agama yang disebutkan memfitnah Bapak Adin Arifin. Kita lihat videonya. Nah, coba Anda baca di sebelah kiri itu akun X bernama Nol Gagal ini, itu memframing bahwa Bahar Demit bersama masyarakat itu mengungkap seorang yang menipu sekian miliar, mengikuti aliran-aliran agama tertentu. Nah, itulah yang saya maksud, bahwa akun-akun dari Muhyiddin Ba'alawi ini terus membuat framing dan menyudutkan Bapak Adin Arifin. Dan ini peristiwa ini sebetulnya, ya, peristiwa ini adalah Bahar Demit tidak pernah melapor kepada Polsek Tambun sebelum mendatangi kediaman Bapak Adin Arifin. Ini dia langsung datang aja. Jadi framing oleh mereka itu terbantahkan dalam hal ini. Tuh, itu sedang teriak-teriak itu. Itu tidak pernah melapor sebelumnya ke Polsek Tambun, tapi mereka klaim seperti itu. Nah, saat Bapak Adin keluar dari kediamannya, ini dijemput polisi untuk memediasi antara
Bapak Adi Naribin dan Asad Shahab dan istrinya, bukan mediasi kepada Bahar bin Demit. Salah itu. Ini dijemput karena minta pengamanan dari Polsek Tambun yang dikonfirmasi oleh Polres Bekasi. Nah, ini mediasi setelah terjadi kesepakatan antara Bapak Adi Naribin dengan Asad Shahab. Dan dalam hal ini Bapak Adi Naribin memang tidak ada kepentingan sama sekali dengan Bahar Smith dan juga nih perempuan ini, mertuanya si Asad. Karena tidak ada urusan apa-apa. Urusannya adalah perikatan secara hukum Bapak Adi Naribin dengan Asad Shahab dan istrinya. Jadi orang-orang seperti ini mertuanya si Asad Shahab dan itu yang duduk di sana itu Bahar Demit itu tidak ada hubungannya. Selang sehari setelah kejadian persekusi yang dilakukan oleh Bahar Demit dan teman-temannya itu, ada beberapa orang itu dari pihak Bahar Demit mendatangi kediaman Bapak Adi Naribin untuk mengkonfirmasi apakah benar Bapak Adi Naribin itu tidak terkait atau tidak punya perikatan hukum dengan Bahar Demit. Bahkan Bapak Adi Naribin tidak pernah kenal sebelumnya dengan Bahar Demit. Dan Bapak Adi Naribin sudah mempunyai data, bukti, fakta hukum bahwa Asad Shahab dan istrinya itu sudah melakukan perikatan hukum, memberikan surat kuasa kepada Kantor Hukum Indonesia yang dilideri oleh Bapak Adi Naribin untuk mengawal kasusnya tahun yang lalu. Dan Bapak Adi Naribin di sini itu kenapa dijadikan tersangka dengan memfitnah Bapak Adi Naribin menipu sejumlah uang sekian. Padahal sekali lagi Bapak Adi Naribin itu tidak pernah punya perikatan hukum kepada Bahar Demit. Nah, makanya beberapa orang yang datang ke rumah Bapak Adi Naribin yang mengaku sebagai pengacara Bahar Demit itu juga terheran-heran karena data fakta hukum yang dipegang oleh Bapak Adi Naribin, surat kuasa dari Asad Shahab dan istrinya itu jelas perikatannya. Jelas. Jadi kenapa Asad Shahab dan istrinya bersekongkol dengan Bahar Demit, kemudian mempersekusi Bapak Adi Naribin dan memfitnah dengan sejumlah tujuan-tujuan yang itu tidak bisa dibuktikan dengan fakta hukum. Makanya ya mereka ini sekarang sudah kebingungan. Bahkan mereka yang mendatangi rumah Bapak Adi Naribin yang mengaku sebagai seorang lawyer, pengacara atau apapun itu namanya, itu meminta agar surat pelaporan ke polisi dicabut. Tapi Bapak Adi Naribin ya tidak bisa. Dimaafkan mungkin, tapi proses hukum terus berlanjut. Nah, pertanyaannya sekarang, sampai di mana progres laporan kepolisian atas tindakan kejahatan Bahar Demit kepada Bapak Adi Naribin? Nah, ini dia yang harus kita kawal terus, yang harus kita suarakan terus, agar proses hukum yang sudah ditempuh oleh Bapak Adi Naribin ini tidak nguap begitu saja dan sampai nanti kepada eksekusi inkrah. Bahar Demit divonis dengan sejumlah pasal undang-undang dan lain sebagainya yang akhirnya menjerat hukum Bahar Demit. Karena ini pelajaran bagi kita semua bahwa kita tidak bisa seenaknya berbuat sesuka hati, melanggar hukum, bahkan melawan hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.